Halo, selamat datang lagi di Alvaro Renan Family Channel. Apa kabar semua? Kuharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan yang baik ini, aku mau mengangkat satu topik yang menurut aku penting banget untuk kita sebagai orang tua aware. Apa itu? Yaitu adalah toxic parent. Untuk lebih jelasnya, jangan kemana-mana ya. Aku akan jelaskan setelah ini. Ikuti videonya sampai akhir. Pada dasarnya kita ingin hal-hal yang terbaik untuk anak kita. Kita melakukan cara-cara yang kita tahu, yang kita alami kepada anak kita. Tapi terkadang hal-hal yang kita lakukan justru mengakibatkan hal yang kurang baik terhadap anak kita. Toxic parent adalah perilaku konsisten dari orang tua kepada anak yang kemudian menyebabkan anak tersebut menjadi kurang percaya diri, merasa bersalah, ketakutan, atau hal-hal negatif lainnya. Menurut Psychology Today, ada beberapa hal yang menjadi ciri dari toxic parent. Hal pertama yang menjadi ciri dari orang tua toksik adalah orang tua dengan sifat toksik ini mudah sekali bereaksi negatif terhadap anak, bahkan untuk kesalahan yang sangat remeh sedikit pun. Misalnya anak secara tidak sengaja menjatuhkan piring atau sendok, lalu orang tua marah-marah berkata-kata kasar, misalnya, "Kamu bodoh sekali sih," atau "Kamu ceroboh sekali sih." Atau misalnya anaknya mendapat nilai yang kurang baik dari salah satu mata pelajaran, lalu orang tuanya langsung labeling bahwa anaknya itu pemalas, atau dia bilang bahwa anaknya itu adalah anak yang bodoh, tidak berguna, seperti itu. Nah, itu adalah ciri pertama dari orang tua yang toksik. Ciri berikutnya dari toxic parent adalah kurangnya rasa empati dari orang tua terhadap anak. Jadi semua itu berpusat pada orang tua. Perasaan orang tua, harga diri orang tua dengan sifat toksik ini tidak peduli terhadap perasaan anak, tidak peduli terhadap pendapat anak. Semua yang ia lakukan adalah demi dirinya sendiri, bukan demi anaknya. Ciri berikutnya dari toxic parent adalah extremely controlling, atau dengan kata lain, sangat-sangat mengatur kehidupan anaknya, bahkan ketika anaknya sudah dewasa. Jadi orang tua dengan sifat toksik ini ingin mengkontrol semua hidup anaknya. Dia tidak peduli anaknya setuju, anaknya suka atau sesuai atau tidak dengan anaknya. Tapi harus sesuai dengan apa yang dia mau, seperti itu. Ciri selanjutnya dari toxic parent adalah highly critical atau mudah sekali mengkritik anaknya. Jadi orang tua dengan sifat toksik ini, dia tidak fokus pada pencapaian atau prestasi anaknya, tapi lebih fokus pada kesalahan atau hal-hal negatif dari anaknya. Tidak peduli apapun yang sudah dicapai oleh anaknya, yang ia lakukan adalah tetap mengkritik anaknya atau menjatuhkan harga diri dari si anak. Ciri dari toxic parent berikutnya adalah mudah sekali menyalahkan orang lain. Jadi apapun yang terjadi adalah kesalahan orang, bukan kesalahan dia. Orang dengan sifat toksik ini itu tidak bisa mengambil tanggung jawab sama sekali terhadap apapun yang ia lakukan. Kalaupun berbuat kesalahan, maka orang lainlah yang akan disalahkan, termasuk anak-anaknya. Apa sih dampak toxic parent terhadap anak? Nah, efek dari toxic parent ini memiliki dampak yang sangat panjang terhadap kehidupan si anak. Anak bisa tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri, orang yang selalu saja ragu-ragu, tidak bisa mengambil keputusan, lalu orang yang mudah stres, depresi. Bahkan anak dengan toxic parents, menurut penelitian yang diambil dari halaman basel.com, memiliki tingkat imunitas yang lebih rendah dibandingkan dengan anak dengan orang tua yang tidak toksik. Selain itu, dampak lanjutan dari orang tua yang toksik terhadap anak adalah anak kemudian tumbuh menjadi orang yang tidak dapat menghadapi kritik dengan baik. Karena biasanya anak menjadi perfeksionis, biasa dituntut oleh orang tua. Jadi ketika mendapat kritik, akhirnya dia merasa bahwa kritik tersebut adalah hukuman buat dia. Kemudian anak juga tumbuh menjadi pribadi yang sulit mempercayai orang lain. Hal ini terjadi karena orang tua toksik biasanya memanipulasi anaknya. Bisa terjadi anak akan memiliki trust issue bahkan dengan pasangannya kelak atau relasi di kemudian hari. Dampak selanjutnya, anak bisa tumbuh menjadi orang yang tidak merawat diri dengan baik. Jadi bisa saja dia fokus pada kesuksesan tapi tidak fokus dengan kesehatan mentalnya sendiri.
Dampak lainnya adalah anak menjadi kurang percaya diri, mudah mengkritisi diri sendiri, dan mudah sekali merasa bersalah karena orang tua toksik selalu menyalahkan anaknya. Itu dia ciri-ciri dari toxic parent. Nah, gimana sih seandainya bahwa kita baru sadar kalau ternyata cara-cara yang kita lakukan selama ini terhadap anak itu adalah cara-cara yang toksik. Jadi selama ini kita suka mengkritisi anak, suka melakukan kekerasan verbal atau fisik terhadap anak. Nah, yang pertama kita harus introspeksi dulu nih. Apakah selama ini kita sudah melakukan hal-hal tersebut? Apakah hal-hal yang kita lakukan kepada anak, apabila orang lain melakukan kepada kita, kita akan merasa tersakiti, kita akan merasa terzolimi, seperti itu. Nah, kalau kita sudah sadar, maka coba hentikan dari sekarang. Kita harus menghentikan siklus dari toksik ini. Jangan sampai hal-hal yang misalnya kita dapatkan dari pengalaman kita waktu kecil dulu, kemudian berakibat tidak baik terhadap kita lanjutkan lagi kepada anak. Nanti hal tersebut akan dilanjutkan lagi dari anak kita kepada anaknya. Nah, itu tidak baik ya. Jadi kita harus hentikan siklusnya dari sekarang. Gimana sih caranya memutus siklus toxic parenting ini? Pertama, kita harus masuk dulu nih dalam sudut pandang seorang anak. Kalau kita berada di posisi anak kita, apa sih yang kita ingin dapatkan dari orang tua? Misalnya, kita ingin merasa disayang, dihargai, dihormati, diperlakukan dengan baik, diberikan pelukan yang hangat. Dengan memposisikan kita dari sudut pandang anak, maka kita akan tahu nih apa yang harus kita lakukan terhadap anak kita. Dan kita kemudian akan berpikir 100 kali untuk melakukan hal-hal yang bisa menjadi toksik buat si anak. Cara untuk memutus siklus toksik berikutnya adalah jadilah panutan untuk anak kalian. Berperilakulah seperti apa yang kalian inginkan dari anak. Misalnya, ketika kalian ingin anak kalian menjadi disiplin, menghormati orang lain, menghormati orang tua, maka bersikaplah seperti itu. Jadilah orang tua yang disiplin, jadilah orang tua yang menghormati anaknya, menghormati orang lain. Anak kemudian akan melihat apa yang orang tua lakukan dan anak akan meniru. Jadi, kita tidak perlu menggunakan kekerasan fisik atau verbal untuk mendisiplinkan anak. Kita hanya perlu memberikan contoh untuk perilaku yang kita inginkan dari mereka. Menurut Ibu Ari Astuti, seorang psikolog klinis yang sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, toxic parent itu bisa berasal dari inner child yang terluka. Dengan kata lain, ada perasaan trauma dari masa kecil yang dibawa oleh orang tersebut sehingga mengakibatkan dia menjadi toksik terhadap anaknya. Pada dasarnya seseorang itu merespon situasi berdasarkan pengalamannya. Ketika seseorang tidak memiliki referensi lain, maka ia akan menggunakan pengalamannya, yaitu parenting yang toksik dari orang tuanya, kemudian dia lanjutkan kepada anaknya. Lanjut, menurut psikolog bernama Ibu Ari Astuti, setelah kita memiliki referensi tentang parenting, maka pilihan ada di tangan kita. Mau menjadi orang tua yang baik atau mau menjadi orang tua yang toksik. Kalau menurut aku, yuk kita pilih untuk memutuskan siklus toksik sekarang juga. Sampai sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat untuk para parents ya. Jangan lupa perlakukan anak kita sebaik-baiknya agar dia tumbuh menjadi pribadi yang sangat baik dan optimal dalam hal fisik maupun mental. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalain loncengnya ya, agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa.